terlihat dia mulai disukai dengan nomor punggung 22. Ini pemain baru nih, skillful, terus cepat, tinggi, cakep. Terus kala itu memang Roma butuh. Gue akan membahas seorang pemain yang menjadi idola di AS Roma dan juga baru masuk AS Roma di tahun 2018. Itu pun tidak langsung dibeli, tapi dia bagian dari pertukaran pemain kala itu. Dia bermain di sisi sayap. Tahun 2020 cedera cukup panjang. Ayo siapa? Yes, Nicolo Zaniolo. Nah, ini gue akan angkat profil dari Nicolo Zaniolo dan bagaimana perannya untuk AS Roma. Sesuai dengan request kalian yang tulis di kolom komen, sehingga gue bisa lihat kalau keinginan kalian apa, harus angkat tema apa. Dan ini Nicolo Zaniolo adalah banyak request yang kalian minta. Terima kasih sudah komen, dan tentunya jangan lupa sebarkan video ini kemana-mana. Subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, jadi kalau ada video baru tentunya kalian langsung mendapatkan notifikasi dan langsung nonton Facebook TV supaya tidak tertinggal. Oke, kita akan membahas Nicolo Zaniolo. Ini pemain berusia 22 tahun. Dia mengawali karirnya justru di Youth Akademinya Fiorentina atau Primaveranya Fiorentina. Kemudian di tahun 2010, ketika dia 17 tahun, dia bermain untuk tim Serie B, yaitu Virtus Entella. Ini di tahun 2016 dia bermain untuk pertama kalinya di Serie B, dan akhirnya di tahun 2017, satu tahun kemudian, dia bakatnya bagus dilirik oleh Internazionale Milan. Itu dengan harga 1,8 juta euro. Kala itu dia masih berusia 18 tahun. Tapi karena tidak terlalu banyak mendapatkan porsi di Internazionale, ketika tahun 2018 terjadi sebuah pertukaran pemain ketika Raja Nainggolan ditawar oleh Inter Milan. Nah, di situ ada paket bahwa Zaniolo dan Santon termasuk dalam pemain yang akan ditukar oleh Roma dan Inter. Nah, kala itu dia dikontrak 5 tahun dengan harga 4,5 juta euro. Murah sih, murah banget. Dan kala itu memang Roma masih dilatih oleh Eusebio Di Francesco. Itu dalam masa-masa yang cukup sulit ya, ketika musim pertama tanpa Totti. Roma tuh seperti apa ya, gue aja nonton ada yang kurang nih, nggak ada nomor 10 nih ya. Dan Eusebio Francesco mampu membuat sebuah transisi yang cukup apik lah ya. Meskipun masih ada De Rossi, tapi tetap menurut gue beda bahwa Roma adalah Totti adalah Roma. Itu terbiasa karena 24 tahun melihat Totti menjadi pemain di AS Roma ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Nah, ketika 2018 dirinya memperkuat AS Roma hingga 2019 terlihat dia mulai disukai dengan nomor punggung 22. Ini pemain baru nih, skillful, terus cepat, tinggi, cakep. Terus kala itu memang Roma butuh icon, dan orang mengatakan bahwa wah, Zaniolo nih the next Totti nih. Beda padahal. Oke. Dan tapi masa-masa itu berakhir, dalam tanda kutip masa-masa indah bersama dengan Roma di awal musim itu berakhir ketika di tahun 2020, ketika menghadapi Juventus, tepatnya di 12 Januari 2020 dirinya cedera. Itu ACL, sehingga cukup lama cedera, baru meruput kembali atau latihan kembali di 5 Juli 2020. Tapi kompetisi sudah selesai. Ketika main lagi di September 2020, cedera lagi. Jadi memang masa pandemi COVID-19, dan juga bagi seorang Zaniolo ini masa yang sangat kelam. 2020 masa kelam seorang Zaniolo. Oke, kemudian dia baru bermain lagi di bulan Juli 2021. Jadi cukup lama ya, absen sekitar 400 hari, dan dirinya mampu menciptakan gol juga akhirnya menghadapi Trabzonspor. Dan itu sampai sujud syukur, sampai menangis betapa emosionalnya seorang Zaniolo. Pemain muda yang digadang-gadang akan mampu meneruskan sang ikon, memberikan sebuah hal yang berbeda bagi Romanisti, tapi cedera setahun nih, panjang banget. Dan ACL itu memang bukan hanya cedera yang parah, tapi juga mental ya, terganggu banget pastinya. Untuk kembali ke top form itu memang tidak mudah, tapi dirinya membuktikan
membawa Roma lolos ke fase grup dari Conference League dengan mencetak 1 gol ke gawang Trabzonspor. Ini momentum yang luar biasa. Tapi karir yang naik turun dari Zaniolo ini justru terjadi di Roma waktu musim 2018-2019. Dirinya 36 kali tampil 6 gol. Kemudian di tahun 2019-2020 bersama dengan Paulo Fonseca 33 tampil 8 gol. Jadi memang sebelum cedera tahun 2020 penampilan yang cukup ciamik, baik, pembeda lah. Dia adalah pembeda. Dia bukan Totti, dia beda dengan Totti tapi dia pembeda di lini tengah dan juga penyerangan dari AS Roma. Meskipun Roma waktu itu ada Dzeko, tapi ini perbedaan Zaniolo tuh selalu memberikan perbedaan. Plus minus pemain ini menurut gue ya, ini tinggi 190 cm, tapi dia punya kecepatan, dia punya power, dribblingnya bagus, paling pintar membuka ruang, bisa bermain di beberapa posisi. Dia bermain di winger, kemudian dia bermain di gelandang serang, itu bagus banget. Tekniknya tinggi, kreatif, naluri cetak golnya juga bagus. Cepat ya, buat pemain Italia termasuk yang cepat. Pemain Italia yang cepat tuh nggak banyak. Insigne, kemudian Chiesa, Zaniolo, ini cepat-cepat. Beda sama Pellegrini kan, Pellegrini pelan tapi skillnya tinggi gitu. Kalau Zaniolo cepat banget. Nah, kelemahannya ada, plus minus seorang pemain tentunya harus gue ungkap. Tadi plusnya kan udah banyak nih. Minusnya, dia tuh egois banget. Kadang-kadang main sendiri. Harusnya sudah dipassing, harusnya sudah ditendang, masih ditekak, tekuk. Kalau bisa sampai depan gawang, bolanya masuk sama orang-orang ya, kalau bisa seperti itu. Kemudian rentan cedera itu sangat mengganggu dan suka berlama-lama dengan bola ya, sehingga ritme. Kalau di era Fonseca mungkin dia nggak masalah, tapi kalau di era Mourinho sekarang pasti kan omel. Waktunya udah passing atau shooting dia masih lama. Jadi kadang-kadang momentum itu hilang ketika bola di dia. Sometimes. Nah, tapi menurut gua dia lebih cocok bermain di belakang striker. Atau saat ini kita punya Tammy Abraham atau Eldor Shomurodov, dia harusnya di posisi itu. Yang saat ini diisi oleh Pellegrini. Nah, jadi Pellegrini biar ke belakang sama Verto ya. Nah, kalau gua pribadi gua lebih suka dia bermain sebagai second striker atau sebagai attacking midfielder. Jadinya betul-betul memberikan sebuah ruangan yang besar untuk Tammy Abraham nantinya, menjadi pelayan bagi Tammy Abraham. Orang bilang mengatakan inilah pengganti Francesco Totti gitu, dengan cara bermain dan dribblingnya ya. Tapi gue bilang enggak lah, jauh. Totti itu sekali lagi Totti tidak ada duanya. Dan Zaniolo bukan anak Akamsi ya, bukan anak Roma gitu, tapi dia perannya berbeda. Karena menurut gua Zaniolo itu adalah pembeda di AS Roma. Bukan Pellegrini, bukan Verto, bukan Bryan Cristante. Kalau Bryan Cristante gue bilang penyeimbang di lini tengah. Verto tukang jagal. Kalau sang kapten itu penyuplai bola handal, ya magician saat ini. Tapi kalau Zaniolo itu jelas pembeda. Karena di tipikal Zaniolo di Italia tidak terlalu banyak main seperti dia. Dan ini gue berharap bahwa dia akan semakin matang bersama dengan Mourinho. Dia tidak cedera dan dia bisa konsisten untuk Roma. Mungkin posisinya bisa dicoba jangan winger lah gitu. Dikasih di belakang striker, tampaknya juga akan bagus. Gitu. Jadi Zaniolo adalah pemain berbeda. Zaniolo adalah pemain yang bisa mengangkat prestasi Roma dan ini menjadi idola baru untuk Romanisti. Semoga dia semakin matang, tidak cedera dan bisa memberikan yang terbaik untuk Jose Mourinho dan juga untuk Romanisti di seluruh dunia. Oke, itu ulasan gue tentang Zaniolo. Semoga bermanfaat dan setuju. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalau ada request silahkan tulis di kolom komen ya. Mau angkat tema apa silahkan tulis. Insya Allah nanti akan gue bawakan. Thank you sudah melihat Tes10 TV. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dan aja Roma, Forza Roma, salam olahraga.